Sahabat Bahtera, salam cinta dan bahagia untuk Anda semua. Video ini merupakan terusan dari video sebelumnya. Karena di video sebelumnya saya membahas tentang penalaran logis bahwa Tuhan itu ada. Jadi sekali lagi, video itu saya buat bukan karena saya tidak setuju dengan video yang saya lihat. Oke-oke saja karena itu adalah apa yang dia yakini. Dan ya sah-sah saja karena masing-masing dari kita punya keyakinan. Punya keyakinan bahwa Tuhan itu bisa dilogikakan. Punya keyakinan bahwa Tuhan itu mudah dan bisa dipahami secara rasional. Nah itu sah-sah saja. Saya hanya meminjam pertanyaan-pertanyaan dari video yang saya lihat itu untuk menjadi inspirasi dan jadilah video saya yang sebelum ini. Jadi sekali lagi di pertanyaan-pertanyaan itu, ya pertanyaan itu sumbernya dari video yang saya lihat ya. Yang dikatakan bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengarahkan kita untuk merasionalkan Tuhan. Tetapi ternyata pertanyaan-pertanyaan ini mempunyai jumping conclusion, kesimpulan yang melompat, di mana kesimpulan ini tidak sesuai dengan premis awal. Nah, apakah ini bisa dikatakan cacat logika? Mungkin saja. Tetapi sekali lagi, ini bukan tentang benar dan salah. Saya menghargai keyakinan itu. Saya hanya ingin mengajak sahabat-sahabat Bahtera yang melihat video saya untuk lebih menelaah dengan kritis setiap hal yang kita jumpai. Nah, video ini juga masih terkait dengan Tuhan yang logis. Entah mengapa, banyak sekali video-video yang kemudian itu membuat tema bahwa Tuhan itu logis. Tuhan itu bisa dirasionalkan. Tuhan itu bisa kita pahami dengan logika. Kira-kira begitulah. Dari banyak video dari agama apapun juga ya. Ya mungkin ada beberapa agama yang tidak ikut-ikutan untuk melogikakan Tuhan. Tetapi hampir beberapa aliran-aliran dari agama tersebut mencoba untuk melogikakan Tuhan. Nah ini saya tidak tahu mengapa ada perlombaan melogikakan Tuhan. Seolah-olah ini perlombaan ya, karena di satu agama Tuhan itu logis, di satu agama Tuhan itu logis, Tuhan itu rasional, Tuhan itu bisa dipahami dengan akal dan segala macam. Saya tidak tahu dan nggak tahu pasti tujuannya apa. Mengapa harus melogikakan Tuhan? Ini saya nggak ngerti tujuan pastinya. Tetapi kalau menurut asumsi saya, ya saya katakan bahwa saya nggak tahu tujuan pastinya. Tetapi kalau asumsi saya, ketika ada informasi masif tentang Tuhan yang rasional, Tuhan yang logis, mungkin tujuannya adalah untuk syiar atau untuk dakwah. Supaya orang-orang yang milenial, manusia-manusia modern yang logis, yang dia selalu berpikir logis ini, mau menerima Tuhan yang ditawarkan secara logis itu. Jadi mungkin saja ya kalau ada Tuhan yang kemudian bisa dipahami dengan logika, rasional, akal itu bisa mencerna Tuhan itu siapa. Mungkin tujuannya adalah banyak orang yang kemudian akan menerima Tuhan yang seperti itu. Ini asumsi saya. Nah, sahabat Bahtera, mengapa, ini pertanyaan saya, untuk saya sendiri terutama, kalau sahabat mau menjawab juga boleh. Mengapa kita harus berpikir atau kita harus menemukan logisnya Tuhan atau rasionalnya Tuhan? Mengapa? Mengapa kita harus mencari itu? Mengapa kita harus mencari bahwa Tuhan itu bisa kita pikirkan, Tuhan itu rasional, Tuhan itu logis, buktinya ini, buktinya ini. Mengapa? Mengapa? Ini pertanyaan dasar saya ya, pertanyaan dasar saya. Mengapa kita harus mencari rasionalnya Tuhan?
Atau mengapa Tuhan itu dilombakan untuk dijadikan logis? Kemudian banyak sekali hal-hal yang diberitakan bahwa cara mudah merasionalkan Tuhan atau cara mudah memahami Tuhan sesuai logika. Atau ada judul lain juga bahwa Tuhan bisa dilogikakan, dan macam-macam. Banyak sekali judul itu. Sahabat Bahtera, kalau di filosofi Jawa, video saya juga sudah pernah membahas ini, bahwa ada ungkapan yang menyebutkan tan kena kinoyo ngopo. Jadi tidak bisa dipahami dengan apapun juga. Tidak bisa tan keno ya, tidak bisa. Kinoyo ngopo, nggak bisa diapa-apain juga. Nggak bisa dipahami, tidak bisa diapa-apain, tidak bisa disentuh. Otomatis tidak bisa dipikirkan. Tan keno kinoyo ngopo, nggak bisa dipikirkan. Nah, kalau nggak bisa dipikirkan, artinya nggak logis, nggak rasional. Atau kemudian kalau ada ungkapan lain, misal, bahwa Tuhan itu bukan materi, tapi juga bukan imateri. Tuhan itu tidak menyerupai makhluk, Tuhan itu tidak menyerupai apapun juga di dunia ini. Tuhan itu tidak bisa kita pikirkan, karena dia melampaui akal pikiran. Nah, tentu saja ungkapan-ungkapan yang serupa seperti ini banyak, tapi kira-kira seperti itulah. Kalau Tuhan adalah bukan materi, Tuhan juga tidak termasuk imateri. Bahkan kemudian Tuhan itu bukan energi, Tuhan juga bukan zat. Tuhan itu melampaui akal pikiran, melampaui dualitas. Lalu, mengapa kita tidak jujur mengakui bahwa Tuhan itu tidak logis? Sekali lagi, mengapa kita tidak berani jujur mengakui bahwa Tuhan itu tidak logis? Mengapa kita tidak berani berterus terang mengatakan bahwa Tuhan itu irasional atau tidak rasional? Loh, ya jelas kan? Kalau definisi Tuhan itu dia bukan materi, dia bukan energi, dia bukan zat, dia tidak menyerupai apapun yang ada di dunia, dia melampaui akal pikiran, melampaui dualitas, berarti nggak logis, nggak rasional. Apapun bentuk cara kita untuk merasionalkan Tuhan pasti akan gagal. Karena sesuatu yang bisa dirasionalkan tentu dia adalah berada pada level pikiran dan lebih rendah daripada pikiran itu sendiri. Sesuatu yang bisa kita deskripsikan itu adalah sesuatu yang berada di level pikiran kita dan lebih rendah dari level pikiran kita. Sehingga kita bisa mendeskripsikan apapun juga. Bahkan yang kita katakan imajinasi. Imajinasi ini nggak ada yang bisa melihat kan, kecuali kita sendiri. Dan kita juga bisa meyakini bahwa imajinasi itu ada di dalam pikiran kita. Orang lain nggak bisa lihat. Tetapi kita bisa mendeskripsikan imajinasi kita. Kita bisa mendeskripsikan ide kita. Kita bisa mendeskripsikan hal-hal yang kita bayangkan. Walaupun itu nggak ada secara real. Dia hanya ada di pikiran. Tapi kita bisa mendeskripsikan itu. Saya mengimajinasikan orang dengan kulit biru, kepala lonjong, matanya satu misal. Kemudian tangannya panjang. Saya sebut dia alien dari planet Nibiru misal. Dan saya yakin dia ada. Hanya saya yang bisa melihat. Orang lain nggak bisa melihat. Dan saya tidak bisa membuktikan imajinasi saya. Saya tidak bisa mewujudkan imajinasi saya sehingga orang lain melihat. Tetapi saya bisa mendeskripsikan. Kenapa? Karena apa yang saya imajinasikan, bentuk-bentuk ide saya, itu berada dalam level pikiran dan bahkan lebih rendah dari pikiran. Nah sekarang kalau Tuhan, siapa yang bisa melogikakan Tuhan? Atau mungkin salah satu sahabat Bahtera yang menonton video ini punya argumen tentang melogikakan Tuhan. Atau Tuhan yang dipahami secara logis. Tuhan yang dipahami secara rasional. Nah, mungkin Anda bisa menuliskan di kolom komentar bagaimana caranya melogikakan Tuhan.
Tapi sekali lagi ya, apabila kita kemudian mencari logikanya Tuhan, jangan sampai kita menggunakan logika yang salah, menggunakan logika yang cacat, di mana kesimpulan Anda tidak sesuai dengan premis. Misalnya, di pertanyaan yang kemarin, video kemarin juga sudah saya jelaskan, bahwa ketika kita memahami tentang gunung, gunung itu begitu besar. Jelas, nggak ada yang menyangkal dan nggak ada yang kemudian menentang bahwa gunung itu besar. Lalu ada pernyataan, kalau gunung itu besar, tentu ada penciptanya. Dan penciptanya lebih besar dari gunung. Nah, mengapa tiba-tiba disimpulkan bahwa tentu ada pencipta gunung? Ini kan jumping conclusion. Kita belum merasionalkan kok terbentuknya gunung itu seperti apa, berapa lama gunung itu terbentuk, apakah betul tiba-tiba gunung itu diciptakan. Kan rasionalitasnya belum sampai ke sana. Tapi tiba-tiba kemudian ada kalimat tentu ada yang menciptakan gunung. Dan penciptanya lebih besar dari gunung. Dan itulah Tuhan. Nah, ini kan jumping conclusion. Ini logika yang cacat, di mana kesimpulan tidak sesuai dengan premis. Sama seperti pertanyaan bahwa saya dilahirkan oleh bapak saya oleh bapak saya, bapaknya seterusnya, kemudian akan ketemu manusia pertama yang melahirkan keturunannya. Lalu ada pertanyaan, siapa yang menciptakan manusia pertama? Karena manusia pertama tidak dilahirkan. Nah, ini juga jumping conclusion. Apakah Anda sudah meneliti bahwa manusia pertama itu tidak dilahirkan? Atau tidak diproses dari sesuatu? Tidak berevolusi dari sesuatu? Lalu kemudian dijawab tentu. Nah, ini kan jumping conclusion. Nah, mengapa kita tidak menerima bahwa Tuhan itu unlogic? Tuhan itu irasional. Loh, boleh-boleh saja kok Anda meyakini Tuhan ada, itu boleh, karena itu keyakinan Anda. Dan kalau Tuhan itu memberdayakan kehidupan Anda, membuat kehidupan Anda menjadi lebih baik, membuat lingkungan Anda juga menjadi lebih baik, membuat Anda menjadi lebih berdaya, berarti Tuhan itu berguna bagi Anda. Nah, ketika sesuatu itu berguna, Anda nggak perlu alasan apapun. Anda nggak perlu alasan logis dan tidak. Anda nggak perlu alasan rasional dan tidak. Akui saja bahwa Tuhanku memang unlogic. Tuhanku memang irasional. Tuhanku itu nggak bisa dirasionalkan. Dan mengapa? Mengapa harus dirasionalkan? Toh itu bermanfaat bagiku kok. Mungkin Anda bisa memilih. Memilih salah satu Tuhan yang bermanfaat dari berbagai macam agama ini. Anda mungkin bisa menimbang, lalu Anda memilih Tuhan mana yang bermanfaat dan kemudian Anda yakini. Dan Anda nggak perlu logis, nggak perlu rasional, nggak perlu merasionalkan Tuhan itu. Karena manfaat bagi Anda, bagi kehidupan Anda. Nah, mengapa kita tidak berani mengakui bahwa Tuhan itu memang unlogic? Kita tidak berani mengakui bahwa Tuhan itu irasional. Rasional kita itu nggak bisa mikirin itu. Logika kita nggak bisa mikirin itu. Jadi kalau memang nggak bisa, ya sudah titik. Nggak perlu dicari-cari alasan di mana logisnya, di mana rasionalnya. Kenapa? Karena sepanjang Anda akan melogikakan itu, logika Anda akan cacat. Kesimpulan Anda tidak akan sama dengan premis. Kesimpulan Anda tidak bisa mendukung premis. Kalau mau coba ya silahkan tulis di kolom komentar. Anda melogikakan Tuhan seperti apa? Apakah kesimpulan Anda itu sama dengan premisnya? Kalau bisa, ya nggak apa-apa. Saya akan hormat kepada yang menulis komentar yang kesimpulannya itu sama dengan premis. Kesimpulan itu mendukung premis. Asal jangan cacat logika ya. Kesimpulan Anda tidak terhubung dengan premis. Nah, itu logika yang cacat. Bagi saya oke-oke saja kok. Orang meyakini Tuhan dan membuat manfaat dalam hidupnya itu sangat baik sekali. Tapi masalahnya tadi, mengapa kita berlomba-lomba? Ya bukan kita ya, kalau kita itu saya dan Anda. Mungkin bukan. Mungkin mereka, oknum. Berlomba-lomba melogikakan Tuhan, berlomba-lomba merasionalkan Tuhan. Untuk apa?
Apakah hanya sekedar untuk membuktikan bahwa Tuhan itu logis dan rasional sehingga orang-orang bisa menerima dan orang-orang meyakini kemudian mengikuti? Kalau memang tidak logis, mengapa kita takut mengakui bahwa Tuhan itu unlogik? Kalau memang tidak rasional, mengapa kita takut mengakui bahwa Tuhan itu irasional? Toh kita tidak bisa memikirkan itu. Dan pikiran kita tidak mampu untuk mencapai hal-hal yang di atas level pikiran. Jadi dia unlogik, dia irasional. Sekali lagi saya sangat suka dengan ungkapan dari bahasa Jawa, tan keno kinoyo ngopo. Karena ungkapan itu mensiratkan bahwa Tuhan unlogik, Tuhan irasional. Apakah Anda berani mengakui bahwa Tuhan itu unlogik? Apakah Anda berani mengakui bahwa Tuhan itu irasional? Atau mungkin sampai saat ini Anda masih mencari-cari logikanya Tuhan, Anda masih mencari-cari rasionalnya Tuhan seperti apa? Sekali lagi, sahabat Bahtera, bila Tuhan ini bermanfaat bagi hidup Anda, membuat berdaya hidup Anda, memperbaiki hidup Anda, biarkan dia dalam posisi unlogik, biarkan dia dalam posisi irasional. Sahabat Bahtera, saya menunggu opini dan ide Anda tentang apakah Tuhan itu logik dan unlogik. Nah, kalau Tuhan itu tidak logis, masalahnya apa? Kalau Tuhan itu irasional, masalahnya apa? Masalahnya di mana ketika saya mengatakan bahwa Tuhan itu unlogik bagi saya? Tuhan itu irasional bagi saya. Masalahnya apa? Apakah ada yang salah? Apakah ada yang salah? Kalau kemudian sekali lagi kayak tadi ya, bahwa hidup itu berdaya, hidup itu kemudian menjadi bermanfaat karena dia meyakini Tuhan. Dan baginya Tuhan itu unlogik dan irasional. Masalahnya apa? Masalahnya di mana? Selamat merenung, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya Gung WB. Stay original and authentic.